cek general check up, hasil labor yang pertama dibawa bahasa doktor mengharuskan dia untuk operasi jantung. Ketika general check up, cek balik, masuk laboratorium, masuk ruang ronsen, masuk CT scan, segala macam-macam lah pereso. Dibawa hasil tadi ke doktor spesialis, subspesialis tadi dicalik. Tak salah mesin awak ke? Ulang balik. Tak sama hasilnya je pereso sebelum dapat kau kemari dulu. Ulang balik tak? Agak dilamon stek pasti-pastian bahasa alat yang dipakai untuk mereso tak donat error. Pereso balik, hasilnya sama pak. Sampai kertas lembaran pemeriksaan di meja dokter itu, apa kecek pak dokter tu, pak profesor, apa yang apa lakukan dalam pekan-pekan terakhir selama apa pulang kampung petang? Tak ada pak dokter. Tak ada, cuman beberapa hari lampau ambo melakukan kuah di pasar di Iran. Ambo bersidakah? Aku cek dokter tu pak. Tak perlu pak operasi dah. Lah sihat jantung pak. Tak ada perlu operasi dah. Allahu akbar. Sihat pak. Dinyatakan oleh dokter subspesialis yang akan membedah jantung tu, basuh pak profesor tadi lantaran bersidakah 2 kilo daging untuk setahun kemuka, dinyatakan jantungnya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam cuaca hujan dingin, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan salat fardu zuhur berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah tadi masing-masing atau mungkin dari kedai masing-masing menuju masjid awakko dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita zuhur ini kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau sebutir benih, kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk nan etong-etongan dalam hidup. Kalau nak do tuangnya bawa mengambil kerajaan itu. Kalau nak do labonya mengawak kerajaan itu. Sehingga Allah ajak lo awak menggalih dengan amal kebaikan, dengan janji akan dilipat gandakan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tadi, cie kebaikan wak berikan, cie infak sedekah yang kita lagi
Mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin 5,000, mungkin 10,000 dan seterusnya, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Bisa jadi 7, bahkan sampai 700 kali pengganti dari infak jo sedekah yang awak agihan tadi. Kemudian di ayat lain surah Al-An'am ayat 160 disebutkan oleh Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sia yang menanam kebaikan cie diganti minimal paling seketek 10 kali lipat dari yang wa agihan tu. Cuman yang jadi pertanyaan kini, yang ditanya tu iman awak gini bang. Sebab kalau akal awak mengandalkan awak berinfak 10,000, pitih dalam saku 100,000, etong-etong awak berkurang jumlahnya. Berarti sisa pitih wak cuman 90,000 lagi, berkurang pitih wak. Tapi kenyataannya tidak, diganti dari 10,000 yang wak infakkan tu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggantinya apa? Macam-macam. Bisa berlabur galih wak atau yang lain. Contoh kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di Cik kampung di Yaman pak, di Cik pasar di Los Dagiang, ada seorang ibu-ibu yang terlihat sudah sangat tua, lantaran ada anak padusinya, anak orang yang kan menafkahi. Biasanya tampilan orang bansai pak, orang yang tak punya ekonomi cukup, kemudian beban hidupnya banyak, nyo menggadangan anak orang anak padusi. Walaupun umurnya mungkin sampai 45, mungkin 50, itu terlihat akan lebih tua dari umurnya dan sabananya. Apa yang dikarajon dek ibu tua ko pak? Minta izinnya ke orang nan manggalih dagiang di Los Dagiang tu, pak, boleh ambo minta siso-siso tulang nan nampak campaan ko. Barangkali awak di pasar ketika mencencang dagiang ada nan tercampak atau bersengajuan mencampaan lantaran memang nak kedijuan dan bentuk itu. Tulang-tulang yang tak berguna itu ditolong, dikutip oleh ibu. Mencalik kejadian itu, kebetulan ada seorang profesor lewat di pasar Yaman tu, mungkin ada kebutuhan lah di pasar ketika itu. Jadi ketikanya calik ibu tadi itu menulung dagiang, menulung tulang, memungut tulang nan lah dicampaan dek orang menggalih dagiang tentu bertanya apa? Bertanya profesor ko, bu, bako ibu pungut lo siso-siso tulang gua, siso-siso dagiang nan tak berguna gua. Apa kata ibu ko pak? Pak, ambo tadi lah minta izin ke pak nan menggalih dagiang ko, lai dapat izin ambo. Itu makanya setiap cancang nan tercampak, setiap siso nan tak berguna ambo pungut. Lantaran ba? Lantaran di rumah ambo ada punya anak padusi 6 orang. Lah 7 bulan ko ndak pernah makan dagiang, sehingga teraga anak ambo tu makan dagiang. Mendengar pernyataan ibu tadi itu, jawab ibu tua tadi itu, manangi apa ko? Taibo hatinya, alun pernahnya mencalik kejadian dan bantu itu. Sehingga apa kata Pak Profesor ko? Bara paralu ibu dagiang untuk anak nan anak murang tu. 1/2 kilo cukui lah pak. Anak-anak murang lagi sedang 1/2 kilo tu. Alah pak. Apa kata profesor ni? Ibu, mulai hari ko, setiap minggu ibu datang ke tukang dagiang ko, ambo bayan setiap ibu tiba kemari 2 kilo dagiang ibu bawa pulang. Kini ambo mintaan ke tukang dagiang ko 2 kilo untuk ibu bawa pulang, agiah makan 6 orang anak padusi yang ada di rumah. Menangi ibu ko, berlutut ibu ko, kemudian diangkatnya tangannya, ya Allah, sanang bana hati ibu ko pak, dapat sedekah 2 kilo dagiang dan itu berlanjut untuk setahun kamu ko, kata Pak Profesor ko, ambo membayar dagiang ke pak tukang dagiang ko. Ibu japui setiap minggu kemari supaya anak ibu dan ibu bisa makan daging setiap minggu. Menangi ibu ko nyangkit tangan, ya Allah,
elok bana pak ko, sihatkanlah badannya, murahanlah rezekinya, bahagiakanlah hatinya, bahagiakanlah keluarganya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mencari kejadian itu terharu profesor ko, jatuh ia matonya pak, belinang saja ia matonya lantarannya tak pernah mencari orang sebangsa itu. Mungkin ada sesuatu hal, kemudian dia meninggalkan tempat itu. Si ibu tadi pulang, ada pertemuan jo kawan-kawan rekan kerjanya, sambil minum teh, sambil minum kopi, cerita punya cerita. Lapang saja dadonya, rasa-rasa adonan tersumbek selama iko di dadonya pak, nan kini lapang, plong rasanya. Setengah jam sudah minum teh itu nyampe pulang. Dipencetnya bel rumah, kemudian dibuka ada anaknya pak. Kebetulan anak pertamanya pedusi pula. Ketika membuka pintu tadi itu, anaknya kok mencari ayahnya, tak pernah mencari ayah sebahagia itu. Bahagia mana nampak wajah ayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dicari. Onde ya, tak pernah awak mencari wajah ayah sebahagia itu. Apa yang terjadi? Apakah gerangan yang terjadi? Masuk ke rumahnya, cerituan kejadian itu pak. Bahasa setahun kemuko nyalah membayar seorang ibu punya anak 6 orang, daging 2 kilo setiap minggu. Sehingga merasa lapang dadonya. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Kiranya pak, apa ko lah berulang ke London dari Iran, memeriksa jantung, kiranya berubah rutin pak. Kemudian sudah dijadwalkan untuk operasi jantung pak. Arteri pembuluh darah menuju jantung tersumbek, mungkin kepasang cincin tak operasi jantung tak apalah. Yang terbayang di apa ke kecil anaknya, ya besok jadwal awak pergi ke London, apa ayah harus operasi jantung. Apa kata pak ko, rasanya bola sehat nak perlu pergi ke London tu, tak perlu pergi berubah jantung ko. Ndak, awak lah berjanji kita cari ke situ bah hasil. Yang terbayang di apa ko, kalau seandainya singkit umurnya ketika itu, tentu nyoba hutang. Tentu anaknya akan membayar hutang tadi. Ternyata jam hari berangkat untuk ke London harus berangkat pak. Sebelum berangkat itu solat. Sebelum solatnya solat sunat. Sebelum berangkatnya solat sunat 2 rakaat. Dalam solat, sesudah solatnya berdoa dan menangis sejadi-jadinya. Plong, tambah lapang dadonya pak. Terbayang dia belum pernahnya menangis sehisteris itu. Belum pernahnya berdoa selapang itu. Sampai di London kemudian dicek, general check up, hasil labor yang pertama dibawa bahwa bahasa dokter mengharuskan dia untuk operasi jantung. Ketika general check up, cek balik, masuk laboratorium, masuk ruang ronsen, masuk CT scan segala macam lah pereso. Dibawa hasil tadi ke dokter spesialis, subspesialis tadi dicek. Tak salah mesin awak. Ulang balik. Tak sama hasilnya dia pereso sebelum nampak kau kemari dulu. Ulang balik pak. Agak dilamon stek pasti-pastian bahasa alat yang dipakai untuk mereso tak donat error. Pereso balik. Hasilnya sama pak. Sampai kertas lembaran pemeriksaan di meja dokter itu. Apa kecek pak dokter tu? Pak profesor, apa yang apa lakukan dalam pekan-pekan terakhir selama apa pulang kampung petang? Tak ada pak dokter. Tak ada. Cuman beberapa hari lampau, ambo melakukan kuah di pasar di Iran. Ambo bersidakah? Aku cek dokter tu pak. Tak perlu pak operasi dah. Lah sehat jantung pak. Tak ada perlu operasi dah. Allahu Akbar. Sehat pak. Dinyatakan oleh dokter subspesialis yang akan membedah jantung tu, basuh pak profesor tadi lantaran bersidakah 2 kilo daging untuk setahun kemuko, dinyatakan jantungnya sehat. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul sebenarnya ayat disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tabrani dan Baihaqi. Dawu mardokum bis sedekah. Berobatlah kalian dengan memperbanyak sedekah. Sehat sekali pak tadi itu gara-gara memperbanyak sedekah. Jadi ganti sedekah pak tadi itu pak, bisa pitih juga, bisa jo sehat, bisa jo anak lancar sekolahnya, bisa keluarga rukun. Pengganti ibadah infak dan sedekah nan kita agihan tadi itu.
Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali ada di antara awak yang sakit nyulah nama naun. Cuba resep dan diajarkan oleh Nabi kau pak. Biasa berinfak awak 2,000, kini jadian 5,000. Biasa berinfak 5,000, kini jadian 10,000, jadian 20,000, jadian 50,000. Setiap subuh awak berinfak subuh, niatkan, ya Allah, ambo berniat supaya ambo bisa sehat je sedekah kau. Ya Allah, ambo berniat supaya orang rumah ambo bisa sehat, ya Allah. Ya Allah, ambo berniat supaya keluarga ambo bisa sehat, ya Allah. Sesuai je niat awak. InsyaAllah, udu'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku, pasti ku kabulkan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci utama dalam sedekah je infak dan wajian tadi itu adalah ikhlas karena Allah. Biarlah gadang asal ikhlas daripada seketik bersabui-sabui pak. Itulah sedekah yang paling rancak. Mudah-mudahan kau ada di antara orang yang sedang sakit, ada yang sedang sulit, dituntaskan penyakit itu oleh Allah, kemudian dilapangkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.